Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, di musim pandemi seperti ini, baiknya kalian selalu stay at home. Jika kalian terpaksa keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, supaya kalian tetap semangat, sama-sama kita senam otak dulu. Seperti biasa, jempol dan kelingking. Lagunya happy ya. Oke, sama-sama kita senam otak. 1, 2, 3. Happy ye, happy ye, happy ye. Aku suka matematika. Menghitung itu mudah, matematika mudah. Happy ye, happy ye, happy ye. Oke, gimana, sudah semangat? Mari kita simak pelajaran berikut. Siap, sedia, mulai. Anak-anak, hari ini kalian belajar tentang pecahan. Tujuannya adalah agar kalian dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Baiklah, pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan pecahan. Ingat kembali bahwa, kenapa Ibu katakan ingat kembali bahwa? Karena pelajaran pecahan sudah kalian pelajari di kelas 4 dan di kelas 5. Jadi, kita mengingat kembali. Seandainya kalian menemukan soal 2/4 ditambah 1/8. Di sini penyebutnya berbeda, maka apa yang harus kalian lakukan? Iya, betul sekali. Kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 8. Kemudian apalagi? Iya, betul. Kita harus cari pembilangnya dengan cara 8 dibagi 4. Iya, betul. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Betul sekali. Sudah ingat ya? 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 1, 1. Jadi 4 ditambah 1, 5. Dan penyebutnya 8, jadi 5/8. Oke ya, sudah ingat ya? Selanjutnya, pecahan campuran. Dikatakan pecahan campuran, kenapa? Iya, betul, karena ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Seandainya menemukan soal seperti ini, bagaimana? Di kelas 5 kalian sudah belajar? Iya, betul sekali. Bilangan bulatnya dijumlahkan dengan kita kelompokkan sendiri, pecahannya sendiri. Ya, selanjutnya 1 ditambah 2, 3. Kemudian di sini kita tentukan KPK dari 3 dan 9. Berapa? Iya, betul, 9. Jadi sama ya, penyebutnya disamakan, yaitu 9. Kemudian kita cari pembilangnya. Ini sudah ada ya, 6 ya. Dari mana ini? Iya, betul, dari 9 dibagi 3. 3 dikali 2, 6. Angka 3 dari mana angka 3? Iya, betul sekali, 9 dibagi 9, 1. 1 dikali 3, 3. Selanjutnya dijumlahkan, ya, dijumlahkan 6 ditambah 3, 9. 9 dibagi 9, 1. 4 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke ya, udah ingat ya? Sekarang kita lihat, masih penjumlahan. Ada kupu-kupu di sini ya. Jadi kenapa ada kupu-kupu? Karena kita menggunakan cara kupu-kupu. Jika KPK dari penyebutnya sama dengan hasil perkalian penyebut, maka bisa menggunakan cara kupu-kupu. Jika KPK-nya adalah hasil perkalian, maka kita gunakan cara kupu-kupu. Kita lihat ya. Kita lihat ini. 1/5 ditambah 3/7. Lihat penyebutnya berbeda, 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. 5 dikali 7 adalah 35, jadi cocok. Kita gunakan cara kupu-kupu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seperti ini. 5 dikali 7, 5 dikali 7.
1 dikali 7, 3 dikali 5 ya, 1 dikali 7 tambah 3 dikali 5, 1 dikali 7 7, 3 dikali 5 15, 7 tambah 15 22, 22 per 35. Mudah ya. Kita coba lagi soal berikut ini ya. 2 per 5 ditambah 3 per 2, KPK nya 10, 5 kali 2 10, jadi kita bisa gunakan cara kupu-kupu ya. 2 dikali 2 4, 3 dikali 5 15, 4 ditambah 15 19, 19 per 10, disederhanakan. 1 19 dibagi 10 dapatnya 1, sisanya 9, jadi 9 per 10 ya. Oke, sekarang pengurangan pecahan. Masih mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu di kelas 5 ya. Kita lihat kalau ada dua pecahan yang dikurang dan penyebutnya berbeda, maka disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Selanjutnya, bagaimana lagi? Oke, betul sekali. Kita cari pembilangnya ya, dengan cara 6 dibagi 3, hasilnya 2. 2 dikali dengan 2, 2 dikali 2, jadi dapatnya adalah 4. Jadi 4 per 6. 6 dibagi 6, 1. 1 dikali 1, 1 per 6 jadinya ya. 4 dikurang 1, 3. 3 per 6 disederhanakan jadi sama-sama dibagi 3. Jadi 1, 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi 1 per 2. Oke. Pengurangan pecahan campuran ya. Di sini ada pecahan campuran, caranya sama dengan penjumlahan pecahan campuran, yaitu 4 dikurang 8 dikurang 4 dahulu. Kemudian setelah itu pecahannya bisa dikurang ya. Nah, kita lihat di sini 8 dikurang. Nah, kita lihat dulu KPK-nya ya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kemudian 8 dikurang 4 adalah 4. KPK-nya kan 12 nih ya. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 3. Nah, ini dia nih ya. 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 2. Oke ya. Jadi 4 ditambah 9 dikurang 4 adalah 5. Kemudian per 12. Jadi jawabannya adalah 4, 5 per 12. Oke. Kita lihat pengurangan pecahan. Seandainya adalah KPK dari penyebutnya, bukan seandainya. Jika kalian menemukan KPK dari penyebutnya adalah hasil perkalian, maka gunakan cara kupu-kupu lagi ya. Kita lihat kupu-kupunya masih banyak yang terbang-terbang. Nah, kita lihat. Nah, KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Dan 4 kali 5 20. Nah, maka kalau ini kondisi seperti ini terjadi, maka gunakan cara kupu-kupu. Jadi supaya lebih cepat ya. 4 kali 5 20. 3 dikali 5 15. 4 dikali 2 8. 15 dikurang 8 7. Jadi jawabannya adalah 7 per 20. Oke, contoh berikutnya 6 per 5 dikurang 2 per 7 ya. 5 dikali 7 35. 6 dikali 7 42. 5 dikali 2 10. 42 dikurang 10 sama dengan 32 ya. Mudah ya. Nah, cepat ya. Kita lihat lagi nih. 9 per 4 dikurang 8 per 5. KPK nya adalah 20. Perkaliannya pun 20, 4 kali 5. Sehingga dengan cara kupu-kupu. 9 dikali 5 45. 8 dikali 4 32. 45 dikurang 32 13. Jadi 13 per 20. Oke, mudah ya. Lanjutkan sekarang perkalian pecahan. Ingat perkalian pecahan? Masih ingat? Oke, jadi perkalian pecahan adalah konsepnya bagaimana? Iya, betul. Pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Nah, tetapi lebih mudah atau lebih cepat atau bisa dengan cara
kita bagi dulu pembilang dan penyebut jika memang ada angka yang bisa disederhanakan dengan dibagi dengan angka yang sama. Kita lihat 4 dan 8. 4 dan 8 bisa dibagi dengan angka 4. Nah, jadi 4 dan 8 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu angka 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, jadi ini 1, ini 2. Jadi ini 1 dikali 3. Ini 5 dikali 2. Sehingga jawabannya adalah 3/10. Oke ya. Sekarang kita lihat soal ini. Jika kalian menemukan soal perkalian pecahan, pecahan campuran ini wajib dijadikan pecahan biasa ya. Hukumnya wajib ya. Kalau tidak akan tidak akurat jawabannya. Jadi ini harus dijadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? 1 dikali 5 ditambah 2. Ya. 1 dikali 5 ditambah 2. 1 dikali 5 ditambah 2, 7. 7/5 dikali 3/7. Nah, lihat atas dan bawah pembilang dan penyebut ada angka yang bisa dibagi. Iya betul, 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7, jadi 1. 1. Jadi 1 dikali 3, 3. 5 dikali 1, 5. Oke, mudah ya. Selanjutnya, pembagian pecahan. Oke, kita lihat 6/7 dibagi 3. Pengulangan di kelas 5. Nah, ingat di kelas 5 bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Jadikan perkalian ya. Dijadikan perkalian dengan cara 6/7 dibagi 3 sama saja dengan 6/7 dikali dengan 1/3. Jadi di sini penyebut yang ada di bawah 3 ini punya penyebut 1. Nah, sehingga satunya itu si penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. 6 dengan 3 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. Jadi 2 dikali 1, 2. 7 dikali 1, 7. Oke, kita lihat soal pembagian dengan pecahan campuran. Nah, ini jadikan pecahan biasa juga ya. Hukumnya wajib. Kalau tidak, maka akan kesulitan. Pertama, kesulitan dalam menghitung. Kedua, jawabannya pun bisa tidak akurat. Oke, caranya adalah 1 dikali 5 ditambah 3, yaitu 8. Nah, 8/5. Oke, pembagian kita rubah menjadi perkalian. Jadi 4/1 jadi 1/4 ya. 8 dengan 4 sama-sama dibagi 4. Jadi 8 bagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. 2 dikali 1, 2. 5 dikali 1, 5. Jadi 2/5. Oke ya. Ini adalah pelajaran pengulangan di kelas 5. Nah, kita sekarang mau membuktikan bisa seperti itu ya pembagian. Kenapa bisa harus dibolak-balik ya? Oke, kita lihat pembuktian pembagian. Membagi bilangan bulat dengan pecahan murni. Kita lihat soalnya. Ani memotong selembar kertas persegi panjang menjadi beberapa bagian. Setiap bagian merupakan setengah dari ukuran kertas aslinya. Berapa banyak potongan kertas yang Ani buat? Nah, jadi 1 selembar dibagi menjadi 2 setengah di dalam satu kusuk. Ada 2 yang ukurannya setengah di dalam satu ini. Jadi 1 dibagi setengah jawabannya 2. Nah, kita simpulkan bahwa ya, membagi dengan setengah sama dengan mengalihkan dengan 2. Jadi kalau kita membagi dengan setengah sama saja kita kalikan dengan 2. Artinya maksudnya adalah 1 dibagi setengah artinya 1 dikali 2. Oke ya. Kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya. Ina membagi 2 pizza menjadi beberapa potongan. Satu potongan pizza merupakan 1/4 dari satu pizza utuh. Berapa banyak potongan pizza yang Ina buat dari 2 pizza tersebut? Nah, makan pizza dong ya. Ada 2 pizza dibagi menjadi 1/4. Jadi ada berapa nih kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita lihat cara matematikanya. Nah, ini kan secara cara hitungannya ya. 1 pizza 4, jadi kalau 2 pizza ya 2 dikali 4, jadi 8 ya. Jadi 2 dikali 2 dibagi 1/4 sama saja dengan 2 dikali 4.
ya. Nah, yaitu 8. Jadi Ina memotong 2 pizza menjadi 8 potongan, sehingga dapat dikatakan membagi 1/4 sama dengan mengalikan dengan 4, seperti itu ya. Oke, sekarang membagi pecahan murni dengan pecahan lainnya. Kita lihat 1/2 dibagi 1/4. 1/2 dibagi 1/4. Nah, ini tadi kalau pembagian kita rubah menjadi perkalian. Kita lihat nih, 1/2. Jadi ini ada satu keseluruhan, kemudian satu keseluruhannya dibagi 2. Ya, satu keseluruhannya dibagi 2. Jadi kalau ini nggak dipakai ya, yang ini nggak dipakai. Karena ini kan 1. Yang pertanyaannya adalah setengah dibagi 1/4. Lihat, setengah dibagi 1/4 ada 2 nih, 1, 2. Jadi banyak 1/4 di dalam setengah ada 2 ya. Jadi 1/2 dibagi dengan 1/4 artinya 1/2 dikali dengan 4/1 atau dikali dengan 4, sama saja. Nah, setelah itu kita bisa bagi 2 dengan 2, 4 dengan 2 ya. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Jadi 1 dikali 2, 2, 1 dikali 1, 1. Jadi jawabannya adalah 2. Karena 2/1 ya 2. Oke ya. Kita lihat lagi. Membagi dengan 1/4 sama seperti mengalikan dengan 4 ya. Jadi membagi bilangan dengan 1/4 sama dengan mengalikan dengan 4. Oke. Contoh berikutnya. Oke ya. 3/4 dibagi 3/8. Nah, membagi dengan 3/8 sama dengan mengalikan dengan 8/3. Nah, jadi membagi 3/8 sama dengan mengalikan dengan 8/3 ya. Dari model-model tadi bisa kita simpulkan bahwa membagi dengan 3/8 sama dengan mengalikan dengan 8/3. Lihat berubah di sininya nak. Nah, bisa ya. Pembagian jadi perkalian dan pembilang jadi penyebut jadi pembilang ya. Terbalik seperti ini. Oke, kita lihat apa yang harus kalian bagi. Iya, betul sekali. 3 dengan 3 sama-sama dibagi 3, 1. Ada lagi betul. 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4 ya. Jadi oke, 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Jadi 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. Jadi 2/1 sedangkan 2. Oke ya anak-anak ya. Ini adalah pelajaran pengulangan. Kenapa diulang lagi? Karena kalian selanjutnya adalah akan belajar tentang hitung campuran pada pecahan dan desimal. Sehingga ini sebagai tambahan kalian supaya lebih paham, supaya lebih mudah nanti untuk mengerjakan soal campuran. Oke, semoga sukses. Gimana belajar hari ini? Mudah ya? Seandainya kalian belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi ya belajarannya, bisa dilihat lagi videonya. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Link soal akan Ibu share di WhatsApp group. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.